Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bani Hikam. Saya berasal dari Prodi PAIA 6, STI Al-Musadadiyah Garut. Saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk sama-sama mempelajari tentang pengembangan, inovasi, silabus, dan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, kawan-kawanku sekalian, pengembangan dan inovasi silabus dan RPP yang akan kita pelajari kali ini yaitu dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian dari silabus juga RPP PAI. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik silabus dan RPP PAI. Lalu dasar filosofis pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Lalu tujuan pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Selanjutnya langkah-langkah pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Dan yang terakhir yaitu contoh-contoh pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI di masa pandemi. Nah, untuk sekarang, mari kita kupas bersama-sama. Yang pertama dari pengertian dahulu. Nah, pengertian yang pertama yaitu pengertian dari silabus. Nah, silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus berisikan komponen yang dapat menjawab pertanyaan berikut, yaitu kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan membentuk kompetensi tersebut. Lalu upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Nah, untuk selanjutnya pengertian dari rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun ciri-ciri RPP yang baik adalah yang pertama itu memuat aktivitas proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru yang akan menjadi pengalaman belajar bagi siswa. Lalu, langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Lalu, langkah pembelajaran disusun serinci mungkin, sehingga apabila RPP digunakan oleh guru, mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambiguitas. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik silabus dan RPP PAI. Jadi, karakteristiknya ini memuat beberapa poin. Yang pertama yaitu memuat nilai-nilai keagamaan. Lalu yang kedua itu ciri khasnya pada pembelajaran PAI dalam seminggu terdiri dari beberapa jam, lebih lama dibanding mata pelajaran lain. Lalu menggunakan RPP 1 lembar yang dapat membuat siswa lebih mudah mengkaji RPP tersebut sehingga lebih efektif dan efisien dalam menguasai materinya. Lalu yang keempat yaitu penguasaan bahan ajar dan materinya lebih jelas. Lalu yang kelima yaitu RPP Kurikulum 2013 memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan. Hasilnya dianalisis dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Lalu yang keenam, yaitu RPP Kurikulum 2013 mampu menjalin keterkaitan dan keterpaduan. Yang ketujuh yaitu RPP Kurikulum 2013 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan keberagaman budaya.
Lalu yang ke-8 yaitu RPP Kurikulum 2013 menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang ke-9 yaitu RPP Kurikulum 2013 disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, untuk selanjutnya itu dasar filosofis. Nah, yang pertama tadi yaitu filsafat sintesis. Jadi filsafat ini memandang perencanaan sebagai suatu proses pengambilan keputusan, sebagai proses bimbingan sosial di mana kontrol sosial dan konsensus harus diarahkan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara pengawasan yang ketat dengan konsensus yang lemah. Lalu yang kedua yaitu tadi rasionalisme. Menurut paham rasionalisme, perencanaan dipandang sebagai suatu bentuk pengambilan keputusan, suatu proses yang mengikuti langkah-langkah prosedural dalam pengambilan keputusan. Lalu yaitu dari pengembangan organisasi. Nah, berpendapat bahwa perencanaan menurut pandangan pengembangan organisasi adalah sebagai salah satu metode perencanaan, yaitu proses pembelajaran mengenai kesadaran dan perilaku anggota organisasi. Lalu yang keempat yaitu empirisme. Nah, empirisme ini aliran yang memusatkan perhatiannya pada aspek politik dan realitas fungsi ekonomi pada skala nasional. Aliran yang memfokuskan perhatiannya pada berbagai studi politik pembangunan kota. Lalu tujuan pengembangan dan inovasi silabus dan RPP. Nah, tujuan pengembangan dalam pendidikan khususnya dalam silabus dan RPP sebagai suatu usaha dalam meningkatkan performa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu mensinkronasikan antara kurikulum yang berlaku dengan silabus dan RPP tersebut. Terlebih banyak perubahan yang dilakukan oleh kurikulum yang mempengaruhi juga terhadap orientasi silabus dan RPP. Lalu yang ketiga yaitu dengan adanya perubahan zaman memberi dampak terhadap pendidikan khususnya dalam ranah silabus dan RPP, di mana kedua hal tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman atau lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu di dalam pendidikan semuanya tidak bersifat statis, melainkan harus dinamis yang dipengaruhi berbagai hal. Oleh sebab itu pengembangan menjadi solusi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi pendidikan tersebut, agar permasalahan tersebut tidak menghambat laju proses pendidikan. Yang kelima yaitu di dalam kenyataannya perencanaan terkadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, melainkan mengalami berbagai perubahan sesuai dengan apa yang dikatakan di atas bahwa pendidikan bersifat dinamis. Sama halnya dalam sebuah perencanaan agar tujuan dari perencanaan tersebut bisa tetap berjalan, maka harus adanya perubahan dan penginovasian yang menyesuaikan dengan perubahan zaman. Lalu yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, langkah-langkahnya yaitu satu, mengisi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi. Lalu yang kelima yaitu mengidentifikasi materi standar yang menunjang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keenam yaitu mengembangkan pengalaman belajar. Yang ketujuh yaitu penentuan jenis penilaian. Yang kedelapan yaitu menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan. Yang kesembilan yaitu menentukan sumber belajar. Yang ke-10 yaitu mengembangkan pendidikan karakter. Lalu yang terakhir yang ke-11 yaitu perbaikan. Nah, langkah-langkah pengembangan RPP. Nah, yang pertama yaitu satu, menentukan identitas. Lalu yang kedua yaitu menentukan alokasi waktu. Yang ketiga itu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu menentukan materi pembelajaran. Yang kelima itu menentukan metode pembelajaran. Yang keenam yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu memilih sumber belajar. Yang kedelapan yaitu penilaian. Nah, yang terakhir yaitu contoh-contoh pengembangan dan inovasi silabus dan RPPPI di masa pandemi. Nah, untuk mendukung pembelajaran dalam kondisi pandemi ini atau COVID-19 saat ini, lembaga pendidikan menyiapkan bahan ajar melalui aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring tahun ajaran baru. Hampir setiap satuan pendidikan saat ini sudah memanfaatkan e-learning dalam pelaksanaan pembelajaran.
Pembelajaran jarak jauh dibagi menjadi 4 mode, yaitu pembelajaran mode daring, kombinasi domina daring, lalu kombinasi domina luring, dan luring. Daring langsung, daring tidak langsung, luring, dan kombinasi daring dan luring. Adapun penjelasannya sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu daring langsung adalah komunikasi pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan jejaring atau internet dengan media perantara berupa komputer, smartphone, atau alat sejenisnya dan dilakukan pada waktu yang bersamaan. Contohnya itu menggunakan platform Zoom meeting, video call, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu daring tidak langsung adalah komunikasi pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan jejaring atau internet dengan media perantara berupa komputer, smartphone, atau alat sejenisnya, tetapi dilakukan pada waktu yang berlainan. Contohnya itu menggunakan line chat, WhatsApp chat, YouTube, email, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu luring, adalah komunikasi pembelajaran tanpa menggunakan jaringan atau internet, melainkan media lainnya seperti TV, radio, kantor, pos dokumen, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu adalah kombinasi dari daring dan luring, adalah komunikasi pembelajaran yang memadukan penggunaan jaringan atau internet tanpa jaringan atau internet. Demikian kawan-kawanku sekalian mengenai pengembangan inovasi silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.